Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda mendengarkan rekaman ini. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi komunikasi data pertemuan ke-12. Ya, jadi di pertemuan ke-12 ini saya akan masuk ke ada dua bagian. Bagian yang pertama kita akan bahas mengenai network service dan application. Ya, ini hanya akan memperkenalkan Anda beberapa teknologi yang dipakai di jaringan. Mungkin beberapa di antaranya tentunya teman-teman sudah pernah dengar, bahkan sudah pakai gitu ya. Nah, cuma jadi kita bahas sedikit mengenai teorinya saja. Nah, di mana di sini kita akan lihat ada beberapa protokol yang kita pakai, yaitu yang pertama adalah FTP, kemudian ada TFTP, ada DHCP, ada Telnet, ada HTTP, DNS, dan NTP. Jadi saya yakin dari 7 protokol yang ada saat ini, teman-teman pasti sudah familiar beberapa di antaranya, terutama misalnya DHCP atau HTTP dan DNS ya. Itu saya yakin Anda sudah tahu gunanya buat apa gitu. Cuma kita bahas secara teorinya aja ya. Dimulai dulu yang pertama adalah FTP. Jadi kalau kita bicara mengenai file transfer itu ada dua protokol yang dipakai. Protokol yang pertama adalah namanya File Transfer Protocol atau disingkat FTP. Kemudian protokol yang kedua adalah namanya TFTP atau Trivial File Transfer Protocol. Ya, sejatinya kedua apa? Kedua protokol ini memiliki fungsi yang sama gitu ya, yaitu untuk melakukan transfer data atau transfer file. Jadi kalau zaman dulu itu kita pada saat melakukan mau mentransfer file tidak seperti sekarang yang semuanya lebih banyak berbasis web gitu ya. Nah, tapi kita sekarang sudah kita bisa menggunakan namanya file transfer protocol yang dipakai untuk melakukan transfer data dari satu titik ke titik yang lain. Sampai saat ini FTP masih juga dipakai tentunya, di mana FTP ini lebih banyak dipakai untuk melakukan transfer data dari misalnya contoh dari lokal device ke web server misalnya. Ya, web server ini misalnya kita punya hosting, ada hostingan di eh, layanan hosting tertentu. Nah, itu biasanya kita untuk upload website kita itu dengan menggunakan FTP. Jadi konsep dasarnya sih simple. Ya, konsep dasar FTP itu adalah dia mengadopsi sistem client server. Ya, jadi dia lebih banyak menggunakan mode client server arsitektur, di mana ada klien yang terhubung ke server, kemudian si klien ini bisa melakukan transfer data, baik dengan menggunakan mode ASCII atau mode binary. Beda dari dua mode ini adalah kalau mode ASCII lebih banyak ke arah text file. Jadi sesuatu yang sifatnya teks, ya, misalnya teks, log, CFG itu biasanya menggunakan mode ASCII, sedangkan kalau kita mau mengupload atau mentransfer file ke server, itu dengan menggunakan format data yang berbeda-beda, misalnya ada exe, ada file, ada bin, ada PNG, JPEG, dan lain-lain. Ini kita menggunakan mode binary. Ya, jadi bedanya cuma itu aja. Oke. Kemudian untuk melakukan transfer remote itu ada dua. Yang pertama tentunya kita harus melakukan authentication. Ya, jadi si klien dan server itu klien harus melakukan mengautentikasi dirinya sebelum bisa terhubung ke server. Kemudian setelah itu akan dibuka dengan ada random port yang dibuka dan biasanya dilakukan FTP ini dilakukan dengan TCP port 21 dan 20. Jadi FTP server menggunakan port 20 untuk menginitiate yang namanya three-way handshake. Jadi karena FTP ini menggunakan TCP, maka dia lebih banyak dia akan menggunakan yang namanya three-way handshake. Jadi sebelum transmisi bisa dilakukan, dia harus melakukan three-way handshake terlebih dahulu. Memastikan bahwa kedua belah pihak ini, baik si server maupun si kliennya itu sudah berada dalam kondisi yang terhubung. Itu namanya three-way handshake. Ya, baru setelah itu file transfer bisa dilakukan. Nah, kalau kita bicara FTP transfer process itu ada mode aktif. Ya, jadi di sini mode aktif ini yang melakukan apa si yang aktif itu adalah si kliennya. Jadi klien akan mengirimkan port command ke FTP server, kemudian meminta FTP server untuk membuka port tertentu. Jadi port numbernya itu cukup random, ya lebih dari 1024 tentunya. Ya, ini tugas utamanya adalah untuk bisa mengaktifkan namanya active mode, itu port. Ya.
Kemudian ada mode pasif atau PASV. Nah, PASV ini adalah yang akan meminta atau membuka port itu adalah si kliennya. Jadi justru FTP server yang akan meminta kepada si klien untuk mengirimkan atau membuka port tertentu yang berada di sisi klien. Ya, dan selanjutnya sama, tetap harus ada three-way handshake dan baru transfer bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau di Huawei sendiri kita bisa melihat bahwa kita bisa aktifkan mode FTP atau kita bisa menjadikan server itu sebagai FTP server dengan menggunakan FTP server enable. Kemudian setelah ini kita gunakan dia punya, kita konfigurasikan local FTP usernya. Baik di sini AAA, kemudian username, ya passwordnya apa, kemudian di sini ada privilege levelnya, di service style-nya pasti FTP dan direktorinya. Nah, kalau teman-teman di Windows, saya di sini ada komputer Anda itu bisa dijadikan sebagai FTP server dan FTP client. Ya, saya coba tunjukkan. Oke, lalu oke, saya pindahkan share ke screen satu dulu. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di file di sini saya punya dua eh, program yang berbeda. Jadi ada namanya FileZilla Server dan ada namanya FileZilla Client. Jadi saya untuk menggunakan atau saya ingin menjadikan komputer saya sebagai FTP server, ini saya perlu konfigurasi terlebih dahulu. Ya, jadi kita double klik, kemudian setelah itu kita akan bisa melihat SN slideshow dulu. Nah, kalau di sini sudah ada ya, teman-teman bisa lihat di FileZilla servernya. Dan kalau ini adalah kliennya. Jadi si kliennya itu nanti akan terkoneksi ke si uh, terlalu kelihatan. Nah ini adalah FileZilla client. Jadi ini biasanya kita pakai untuk terhubung ke si mana ke si FTP server. Jadi tinggal kita masukkan aja hostnya, IP address-nya berapa, kemudian username-nya apa dan password-nya apa, baru kita bisa melakukan koneksi. Ya. FileZilla server saya sepertinya agak ngambek hari ini. Karena ada ini ada uh, firewall mungkin. Oke, sebentar saya coba tekan dulu firewall. Sudah off. Oke. Oke, jadi file Sila server, FTP server saya nggak ngambek hari ini sepertinya. Jadi so it's okay. Anyway, ini biasa kalau kita mau connect ya kita bisa pakai hostnya. Jadi kita harus memastikan misalnya FTP-nya adalah kalau di localhost tentunya kita bisa 27001. Kalau teman-teman mau koneksi secara remote, nah itu menggunakan IP address dari si FTP servernya. Biasanya di setiap apa web hosting itu pasti punya IP address yang sudah diberikan ke si client untuk bisa dilakukan apa namanya koneksi gitu ya. Oke, kita kembali dulu ke slide. Jadi yang namanya FTP server ini kita bisa konfigurasi di perangkat router juga atau di ya perangkat router tentunya sebagai FTP server dengan perintah ini. Ya, jadinya seperti ini nanti kalau teman-teman lihat. Pada saat kita koneksi ya, FTP, IP address-nya berapa, nanti kita masukkan uh, username dan password-nya. Nah, ini konfigurasinya. Jadi kalau kita punya
Ini bisa dicoba nanti dengan NSP. Anda tinggal masukkan aja system name, kemudian ya misalnya kita jadikan router ini sebagai FTP server, kemudian tinggal tambahkan aja FTP server enable dan konfigurasi AAA dengan mengkonfigurasi username-nya dan password. Username, password, kemudian privilege-nya dan service type dan kemudian direktorinya. Direktorinya di sini kebetulan pakai flash ya. Nah, nanti setelah kita terkoneksi, maka kita bisa menggunakan perintah get. Get itu adalah untuk mendapatkan atau kita mengunduh atau download dari FTP server. Sedangkan kalau kita mengupload, kita gunakan perintah put. Ya, get dan put. Ya. Oke, kemudian variasi kedua atau protokol kedua yang digunakan untuk file transfer itu adalah TFTP. Nah, TFTP ini biasanya sampai sekarang kita masih pakai ya. TFTP itu bisa kita gunakan untuk biasanya mendownload konfigurasi dari suatu perangkat, misalnya router atau switch. Ya, jadi kalau kita sudah konfigurasi routernya, kita mau simpan atau kita mau backup konfigurasinya, itu bisa kita gunakan TFTP server. Sama halnya dengan FTP, TFTP juga bisa kita konfigurasikan di komputer masing-masing ya. Jadi atau kita bisa jadikan juga sebagai router itu sebagai TFTP server. Nah, cuma bedanya dengan FTP, kalau FTP menggunakan TCP, kalau kalau TFTP itu menggunakan UDP. Ya, jadi kalau kita lihat di sini TFTP menggunakan UDP di port 69, tidak membutuhkan autentikasi, dan kita sebagai klien itu hanya bisa merequest file. Ya, kita bisa request atau upload file ke server. Tapi kita nggak bisa lihat konten dari isi servernya apa. Nah, cuma itu. Ya, sehingga pada saat kita gunakan TFTP, kadang-kadang saya sudah terkoneksi, saya sudah create perangkat saya sebagai TFTP server. Pada saat mau dihubungkan, itu kadang-kadang suka nggak bisa, gitu ya, karena pada saat download copy spasi apa atau save ya, save kalau di Huawei kan save configuration ya, sebagai di TFTP server. Nah, nanti kita masukkan IP address-nya. Kalau kadang-kadang sudah kita up servernya sudah up, ya, jadi pada saat kita mau download filenya, dia nggak bisa atau tidak terbaca, walaupun secara di koneksinya karena dia menggunakan UDP, ya dia nggak peduli gitu ya. Pokoknya kalau kita minta ya dikirim gitu kan ya. Jadi ini adalah request for writing a file atau ini kalau untuk upload ya. Kemudian ada file write confirmation dan mulai pengiriman data. Nah, kemudian kalau download seperti ini, kita read filenya, ambil filenya, nanti akan dapat konfirmasi. Ya, seperti itu TFTP. Nah, ini di apa perangkat kalau kita mau konfigurasi TFTP, ya TFTP, kemudian TFTP server namanya get file name-nya, atau dan TFTP. Kalau kita mau upload ya, kita pakai TFTP spasi nama TFTP servernya atau IP address-nya, kemudian put file name. Ya, jadi get dan put itu sama. Ini dipakai di FTP. Oke, kemudian protokol kedua yang kita pakai adalah namanya telnet. Jadi telnet ini apa sih? Telnet ini adalah gunanya untuk kita melakukan koneksi secara remote atau kita melakukan konfigurasi secara remote ke suatu perangkat. Ya, kenapa telnet ini harus dipakai? Karena kadang-kadang kita ingin mengkonfigurasi setelah perangkat tersebut kita pasang, setelah kita konfigurasi, biasanya kita membutuhkan akses konfigurasi lebih lanjut misalnya. Nah, sementara kita sudah tidak berada di lokasi, maka kita bisa lakukan secara remote. Yaitu dengan menggunakan salah satu protokolnya adalah telnet server. Namanya telnet, dia berada di port 23. Nah, kalau di router atau switch itu bisa kita konfigurasi dengan ini VTY. Jadi VTY 0 sampai 4 gitu ya. Ini 0, 1, 2, 3. Maka maksudnya apa kalau VTY 0 sampai 4 ini? Contoh saya konfigurasi. Nah, ini user interface VTY 04, berarti dalam satu waktu itu bisa ada 4 koneksi sekaligus. Jadi VTY 0, VTY 1, VTY 2, dan VTY 3. Ya, kemudian authentication-nya dia menggunakan local authentication dan kita bisa berikan user privilege-nya seperti apa. Nah, cuma telnet ini sekarang sudah agak orang nggak terlalu suka dipakai. Kenapa? Karena telnet ini sifatnya tidak secure. Ya, jadi dia tidak transmisi datanya itu tidak dienkripsi sehingga rentan terhadap sniffing.
maka orang sekarang lebih banyak menggunakan SSH dibandingkan Telnet. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita masukkan ini ya, lokal Huawei server ini kan ada, nah ini protokol inbound-nya ada all, ada Telnet, atau SSH. Nah kalau kita mau lebih secure, kita selalu gunakan SSH, jangan lagi pakai Telnet, karena Telnet tidak dienkripsi. Ya, perbedaannya cuma itu. Jadi kalau tanya, bagaimana caranya kita mengkonfigurasi Telnet dan SSH? Ya tinggal di sini aja, protokol inbound-nya. Kalau kita all, berarti semuanya boleh. Mau Telnet boleh, mau SSH bisa. Tapi kalau kita mau batasi, misalnya hanya SSH saja, itu protokol inbound pakai SSH. Ya, seperti ini. Ya. Nah, local user Huawei service type-nya adalah, ini kan kita pakai Telnet. Jadi kalau kita mau pakai service type-nya adalah SSH, maka kita ganti dia namanya, mengenai SSH. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah DHCP. Saya yakin DHCP ini tiap hari kita pakai, sadar atau tidak sadar kita menggunakan DHCP. Ya, yang tugas utamanya adalah untuk bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis. Saya pikir ini sudah sering kita gunakan. Ya. Jadi kalau kita konfigurasi IP address secara manual, nah itu kan otomatis makan waktu. Gitu ya. Apalagi kalau kita berpindah dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Ya, jadi kita bicara low utilization, kemudian fleksibilitasnya nggak ada. Gitu ya. Nah sehingga dengan menggunakan DHCP, maka alamat IP itu bisa dikonfigurasi secara otomatis. Jadi kita tinggal request aja, tolong DHCP server berikan saya alamat IP yang bisa saya pakai, gitu ya. Nah, maka si DHCP ini akan otomatis memberikan suatu alamat IP ke si klien. Ya. Sehingga keuntungannya semuanya lebih terpusat, ya, manajemennya lebih terpusat. Kemudian kita bisa mengkonfigurasi list time. Ya, list time itu adalah kita bisa set batas waktu penggunaan IP ini berapa lama, gitu ya. Nah, jadi kalau bagaimana sih cara kerja DHCP? Ingat aja DORA, si DORA gitu ya. DORA itu adalah discover, offer, request, dan acknowledgement. Jadi DORA ini pada saat pertama kali si DHCP client mengirimkan request ke DHCP server, itu pasti dilakukan secara broadcast. Ya. Kemudian si DHCP server akan merespons dengan menggunakan unicast. Kenapa unicast dilakukan? Karena DHCP server akan mengatakan, oke, yang minta IP address ini alamat IP-nya. Ya, ini alamat IP-nya, subnet masknya sekian, default gateway-nya sekian, dan DNS servernya sekian. Misalnya kita konfigurasi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, si klien harus melakukan request. Nah, request ini adalah sebenarnya bukan permintaan. Request itu bukan permintaan lagi, tapi dia hanya menginformasikan kepada si DHCP server bahwa dia akan menggunakan IP address yang telah ditawarkan. Nah, ini juga dikirimkan secara broadcast. Kenapa di sini dikirimkan secara broadcast? Karena dia akan mengirimkan ke semua perangkat yang ada di dalam jaringan kita, ya, bahwa klien ini akan menggunakan alamat IP address yang sudah diberikan oleh DHCP server. Oke. Kemudian setelah itu DHCP server akan mengirimkan acknowledgement secara unicast. Ya, jadi dia akan meng-acknowledge bahwa oke, si klien A misalnya menggunakan IP address 192.168.1.100. Subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.10.1 misalnya gitu ya. Nah, dan DNS servernya berapa? Nah, seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini pada saat DHCP ini bekerja, ada yang menggunakan mode broadcast, ada juga yang menggunakan unicast. Pada umumnya si klien itu pertama kali dia terhubung, pada saat pertama kali dia mau melakukan permintaan IP pasti dilakukan secara broadcast karena dia nggak tahu siapa sih DHCP server yang ada di sini gitu ya. Nah, sehingga dia akan mengirimkan secara broadcast. Nah, selanjutnya dari server ke klien itu biasanya dilakukan secara unicast saja. Jadi satu ke satu. Oke, kemudian tadi kita sempat bahas mengenai list time. Ya, jadi ada namanya list time. List time itu kan setiap kali saya coba contohkan ya. Oke, sini teman-teman bisa lihat ya. Wi-Fi adapter saya ini sudah dilengkapi dengan IPv6, kemudian di sini sudah ada alamat IP yang diberikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada list obtain-nya, kapan pertama kali saya connect. Kemudian ini
list expirednya di sini adalah tanggal 13 jam 14.27.33. Ya, ini di sini kita bisa set ya berapa lama dia bisa memberikan list time. Jadi dan ini bisa dilakukan oleh si DHCP server. Ya, kalau di sini kita lihat lebih dari 1 hari nih, ya, 20 lebih dari berapa jam? 6 plus 8, 32 jam, ya, kurang lebih ya. Nah, ya 6 lah, benar ya. Jadi kurang lebih mungkin di set 32 jam, gitu ya, malah kurang. Nah, tapi ini sekali lagi nggak usah khawatir. Wah, ini kalau listnya di obtain jam sekian, kemudian kalau dia sudah expire gimana? Ya, kalau dia sudah expire, maka sebelum dia expire itu ada namanya T1. Jadi ada T1, ini adalah pada saat penggunaannya sudah 50%, maka itu dia akan merequest secara otomatis ya ke si DHCP server untuk memperpanjang listnya. Kalau misalnya si DHCP servernya lagi sibuk atau tidak merespons, maka dia ada lagi menunggu yang namanya T2. Ya, T2 itu adalah kurang lebih eh, hampir 90% ya dari batas waktu 87,5% tepatnya itu dari list time. Jadi list time-nya katakanlah kalau kita 12 jam, berarti T1-nya adalah 6 jam, T2-nya itu T2-nya berarti kurang lebih 8, 9, 6, 12, 3/4 ya, kurang lebih 3/4 berarti kurang lebih 9 atau 10 jam. Ya, 10 jam setelah pemakaian selama 10 jam, maka dia akan merequest lagi. Nah, seandainya misalnya ternyata ya pada saat dia sudah masuk ke T2 ya, nah maka si klien ini akan masuk mode rebinding. Jadi rebinding itu dia akan kirimkan ulang. Jadi prosedur DORA tadi akan diulangi kembali lagi. Jadi cari tahu lagi yang yang DHCP server siapa sih? Ini IP, saya butuh IP nih gitu ya. Dan proses tersebut dilakukan secara berulang. Jadi DORA tadi diulang lagi dari awal. Nah, kalau pada saat leasing untuk memperpanjang itu hanya ini dilakukan secara unicast aja. Jadi kita lihat DHCP client akan mengirimkan ke unicast karena dia udah tahu DHCP servernya siapa gitu ya. Nanti kemudian si servernya akan merespons dengan acknowledgement. Jadi oke, ibaratnya kontrak IP Anda sudah diperpanjang gitu ya dari menjadi berapa lama. Nah, itu tergantung dari si DHCP server. Oke, kemudian ini konfigurasinya. Jadi kita bisa mengkonfigurasi router itu sebagai DHCP server ya. Jadi DHCP server, kemudian DHCP select interface, kemudian di sini kita bisa masukkan DNS listnya, IP address-nya berapa, pool-nya ini yang ibaratnya pool-nya. Jadi yang kita mau alokasikan network-nya berapa gitu ya. Kemudian exclude IP address ini biasanya kita mau batasi. Misalnya katakanlah kalau dalam jaringan dalam jaringan tertentu 1.168.10.0/24 gitu ya. Nah, slash 24 kan berarti IP yang bisa dipakai dari 1 sampai 255 gitu. Nah, tapi saya nggak mau semuanya bisa dipakai. Saya mau mulainya dari 100 aja gitu misalnya. Jadi saya bisa exclude. Nah, DHCP server exclude IP address 192.168.1.1 sampai 192.1.99. Nah, maka dari 1.99 ini dia tidak akan bisa dialokasikan ke klien. Ya. Nah, baru setelah ini kita bisa konfigurasi dia punya list, server listnya yang tadi. Ya, berapa lama kita mau menggunakan, menyewakan IP address kita. Ini bisa 1 hari, ya by default tentunya adalah 1 hari 24 jam. Nah, tapi kalau kita mau kasih unlimited juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi itulah DHCP server. Ya, kemudian kita konfigurasi IP pool-nya, nama pool-nya apa, kemudian network IP-nya berapa, gateway-nya berapa, DNS berapa. Nah, ini list-nya tadi. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi si DHCP server, ya, jadi konfigurasi DHCP server sini, DHCP enable, interface gigabit 000, kita bikin DHCP select interface, kemudian DHCP server DNS list 10112. Ya, jadi DNS servernya adalah 10112. Server exclude ini kita excludekan. Jadi kita hanya di sini hanya satu IP yang diexcludekan jadi 10112 dan di sini waktunya 3 hari. Ya, cukup lama ini. Baru setelah itu kita konfigurasi di pool-nya. Nah, ini.
Ya, gateway-nya, DNS-nya, list day-nya berapa sampai selesai. Ya. Oke, itu DHCP. Jadi DHCP ini sebenarnya teknis aja, tapi kita sudah pakai setiap hari gitu ya. Nah, lanjut ke protokol berikutnya adalah HTTP. Ada yang belum pernah pakai HTTP? Saya yakin tiap hari kita baru buka mata aja sudah buka internet ya, sudah browsing. Nah, itu pasti pakai HTTP ya. Jadi tugas HTTP adalah untuk merequest ya, server untuk mendapatkan alamat dari untuk mendapatkan apa tampilan dari si web server ya. Jadi tampilan page dari si web server tersebut ya. Nah, ini backgroundnya sedikit aja. Ini ada triple W, jadi mungkin kalau kenapa sih kita harus pakai www gitu ya? Www itu adalah World Wide Web, ya, dipakai untuk share dokumen. Ya, kemudian dia menggunakan HTML zaman dulu ya. Sampai sekarang juga masih pakai sih HTML. HTML juga mengalami beberapa perbaikan. Ya. Kemudian ada ya ini HTTP request-nya dengan get dan host. Jadi kalau kita pakai Wireshark, kalau kita mau browsing itu pasti akan kelihatan gitu ya. Contoh saya buka aja Wireshark-nya. Oke, ini di sini sudah ada Wireshark-nya. Saya akan coba capture yang WiFi saya. Nah, ini cukup banyak, Anda bisa lihat ini protokolnya banyak yang UDP karena saya lagi Webex gitu ya, dengan menggunakan Webex saat ini. Saya akan coba browsing ke www.detik.com. Atau mungkin www.kompas.com aja. Nah, nanti di sini di belakangnya pasti akan muncul HTTP gitu ya. Ini HTTPS ya 443 berarti yang dipakai. Nah, coba kita ini karena dia lagi loading, saya biarkan dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di Wireshark saya, ini kok banyak banget nih gitu ya, yang banyak banget yang dibuka gitu. Yang aktif ini baru sebentar aja sudah 18 hampir lebih dari 18.000 paket yang di capture. Ini saya stop dulu. Kemudian di sini saya pakai HTTP. Nah, ini ya. Ini ada namanya get. Ini saya close dulu. Nah, ini ada namanya get. Ya, jadi get ini adalah yang kita request. IP address-nya berapa? Destination-nya ini 3168204 ini siapa sih? Nah, ini bisa kita lihat. Ya, kompas.com. Nah, ini yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi ini get-nya, ini balasannya. Dari 316820336, destinasinya ke alamat IP lokal saya. Ya, jadi itu HTTP. Ya. Kemudian ya tadi ada get dan host ya ini. Tadi sudah saya tunjukkan di Wireshark ini. Ya, ada get dan HTTP. Ya, ini adalah balasannya. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, biasanya HTTP pasti bekerja dengan DNS. DNS saya yakin kita sudah pakai juga dan kita harus pakai saat ini. Ya, karena sekali lagi mungkin kadang-kadang kalau kita manusia itu memiliki kelemahan kalau menghafal angka gitu ya. Ya contohnya alamat alamat nomor telepon misalnya keluarga Anda sendiri mungkin hanya keluarga terdekat yang kita hafal, itu pun kadang-kadang enggak gitu ya. Paling hanya ayah atau ibu atau adik atau kakak aja yang kita hafal, yang lainnya mungkin enggak gitu. Paman bibi itu ya nobody care gitu ya. Nggak bakalan dihafal nomornya. Nah tapi di HP kita itu punya kemampuan ada konteks. Jadi kita mau misalnya mau nelpon seseorang, kita tinggal cari aja siapa sih ini yang kita mau hubungi, tinggal kita scroll aja, kita klik lihat bisa kelihatan nomornya gitu ya. Nah itulah DNS sebenarnya. Jadi DNS itu mengembalikan IP address berdasarkan nama yang diberikan. Ya, jadi kalau manusia disuruh hafal
Ya, ibaratnya nomor nomor HP sendiri mungkin kadang-kadang kalau kita punya nomor HP terlalu banyak juga nggak hafal gitu ya. Paling hanya nomor HP tertentu yang kita sering pakai aja yang kita hafal. Nah, sehingga kita butuh yang namanya DNS. Ya, jadi dia akan mengembalikan nama domain itu menjadi alamat alamat IP. Ya. Oke, sehingga DNS ini bisa saja berada di local network, bisa juga dia berada di remote network. Dan mostly dia berada di remote network. Kalau saya lebih banyak menggunakan DNS-nya Google, ya 8888 atau 8844 ya. Kalau Anda mau pakai yang Cloudflare punya juga 111 itu bisa. 1.1.1.1 itu juga bisa. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita terkoneksi, coba saya lihat di... Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di DNS server yang ada di koneksi saya saat ini. Ini adalah 118.98, 115.70, dan 78. Nah, ini kayak masalah punya si IndiHome ya. Jadi ini adalah alamat DNS servernya. Ini bisa diberikan otomatis oleh si ISP. Jadi kita pada saat, nah ini kan dikonfigurasi di tadi di DHCP server. Jadi DHCP servernya udah konfigurasi DNS servernya sekian gitu. Begitu terkoneksi ya udah aktif, maka dia akan diberikan ke klien secara langsung, gitu ya. Oke, nah kemudian kita juga lihat di sini adalah domain name format. Jadi kalau domain name format sekarang sudah misalnya hostname dot second level domain dot top level domain dot root domain. Walaupun ini kadang-kadang sekarang sudah tidak terlalu relevan lagi ya, karena contoh kayak kalau kita dot di institusi pendidikan itu ada .edu, ada .ac ya, akademi. Nah, tapi um, ada contoh .edu, .ac, sorry, .ac.id, iTech misalnya, i-tech.ac.id gitu ya. Nah, ini kan ada yang namanya top level domain. Jadi .ac itu harusnya dia berada di paling atas gitu ya. Nah, kemudian jadi dia ada misalnya .id. .id itu juga negara kan, biasanya negara itu kan ada di level paling atas. Jadi tidak selamanya ini seperti ini. Jadi ada hostname, kemudian second level domain, top level domain. Karena kalau top level domainnya sekarang sudah tidak terlalu relevan. Contoh website pribadi saya itu .my.id, .my.id. Padahal my itu adalah domain khusus untuk negara gitu ya. Atau .tv misalnya yang kita pernah .tv itu sebenarnya adalah negara ya, bukan 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 TV dalam pengertian televisi. Ya, jadi sekarang domain yang format itu sudah suatu hal yang ya mungkin bentuknya seperti inilah ya. Jadi dot apa gitu. Jadi Microsoft.com, nah, ya oke lah itu top level domain. Kemudian Huawei.com, ya, Cisco.com. Ya, tapi ada juga yang mengadopsi beberapa top level domain, menggunakan top level domain .ac.id, .edu.au misalnya, ya, kayak gitulah. Ya. Nah, kemudian ini adalah DNS itu menggunakan port 53. Ya, jadi port 53 ini dia menggunakan bisa dua, bisa TCP, bisa UDP. Jadi DNS ini cukup fleksibel dia. Ya, jadi dia bisa mengirimkan request, kemudian dia akan mendapatkan respons. Demikian sebaliknya. Ya, jadi pada saat kita mengirimkan ke DNS request, contoh tadi kalau saya lihat di sini, oh by the way, Anda kalau mau cek DNS Anda bekerja atau Anda bisa pakai ini NSLOOKUP ya, NSLOOKUP. Nah, di Windows itu, nah ini kan gpon.net, kemudian Anda bisa ketikkan misalnya i-tech.ac.id. Nah, ini di sini kelihatan ada alamat IPv6-nya dan ini ada alamat IPv4-nya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ekampus.itech.ac.id, nah ini ternyata um, 104.21.47.208. Oke, ini harusnya berada pada server yang berbeda. Bisa sama ya. Oke, anyway. Nah, coba kita pakai cisco.com. Jangan Cisco deh. Huawei.com. Lagi ngajar Huawei nggak boleh bawa Cisco ya. Nah, ini kan IP address-nya beda. Nah, seperti itu. Jadi
DNS ini kalau Anda di Windows boleh pakai perintah ini atau ya masukkan aja di command prompt ns lookup, maka dia ini kita bisa masukkan nama domainnya apa dan dia akan mengembalikan alamat IP-nya, yaitu DNS query mode. Nah, biasanya DNS server itu berdiri bukan cuma sendiri. Ya, misalnya contoh, ini punya saya kan 198.98.115.70 dan 78. Nah, bisa saja pada saat dia request ke DNS server 1, ini ternyata nggak ketemu. Nama misalnya cisco.com, nggak ada nama cisco.com di sini. Maka dia harus meneruskan ke DNS server berikutnya. Ya. Nah, untuk bisa mendapatkan query. Jadi untuk mendapatkan alamat IP yang seperti yang kita inginkan. Nah, ini dengan menggunakan namanya mode rekursif. Kemudian namanya mode iteratif. Ya, mode iteratif ini berarti dia akan mencari informasi dari DNS server yang lain. Ya, jadi secara langsung gitu ya. DNS server 1, DNS server 2. Nah, ini bisa akan mendapatkan alamat IP juga. Tapi fungsi utamanya sama, yaitu untuk mendapatkan alamat IP dari nama yang sudah kita masukkan, dari domain yang sudah kita masukkan. Itulah domain name system. Ya. Baik, kemudian selanjutnya terakhir kita bahas mengenai NTP. Nah, NTP ini ada protokol yang mungkin kalau kita pengguna umum jarang dengar ya. NTP ini adalah time, ya gunanya untuk melakukan sinkronisasi waktu. Jadi kenapa time synchronization ini merupakan suatu keharusan, suatu kebutuhan? Karena yang namanya waktu itu harus dibuat sama. Kalau misalnya kita punya banyak perangkat, perangkat tersebut diusahakan harus memiliki waktu yang sama, ya sampai ke detik. Misalnya kalau kita lihat jam, misalnya jam kita punya jam beberapa jam di rumah, ada jam digital, jam analog. Coba perhatikan, apakah detiknya sama, apakah menitnya sama, atau jamnya sama. Mungkin jamnya bisa banyak sama, misalnya 7.45, ya ada di jam 1 7.45. Jam yang lain 7.46. Nah, kalaupun sama 7.45, detiknya itu biasanya beda. Ya. Sementara yang namanya perangkat jaringan itu harus dibuat sedemikian rupa supaya waktunya itu sama, semua tersinkronisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melakukan auditing. Itu salah satu fungsinya. Jadi kita bisa melakukan auditing. Oh, tadi disinyalir ada terjadi breach di hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, berapa menit, lewat berapa detik itu sampai detiknya harus dibaca, harus sama. Dan ini nggak boleh beda. Beda satu atau beberapa detik aja di antar perangkat kita itu bisa menyebabkan kekacauan, udah pasti. Ya, sehingga dibutuhkanlah satu protokol baru yang khusus menangani waktu ini. Namanya adalah NTP, Network Time Protocol. Ya, jadi Network Time Protocol ini dipergunakan untuk melakukan sinkronisasi semua perangkat, sinkronisasi waktu untuk semua perangkat kita. Atau contoh paling sederhana, teman-teman kalian punya HP. Di HP itu sekarang ada mode, kalau dulu kita punya HP, kita harus set clock-nya manual gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu. Saya tinggal klik automatically update time and date and time kalau nggak salah. Ya. Maka dia akan otomatis apa? Tersinkronisasi. Misalnya kita dari Jakarta kita misalnya ke uh, Papua misalnya, yang notabene jamnya berubah. Gitu. Begitu kita landing di Papua, terhubung ke jaringan lokal di sana, maka waktunya akan otomatis ikut berubah, gitu ya. Jadi kita udah nggak perlu lagi set, oh ini waktunya sekarang waktu Indonesia Barat nih, kita harus rubah ke waktu Indonesia Timur. Ya udah nggak perlu, karena dia otomatis melakukan sinkronisasi dengan operator. Ya, itu salah satu contoh bentuk kemudahan yang diberikan oleh NTP. Nah, bagaimana cara NTP ini bekerja? Dia menggunakan namanya stratum. Jadi stratum ini seperti apa level gitu ya. Jadi level paling tinggi itu adalah primary time server. Jadi ini adalah waktu yang menjadi preferensi, pusat waktu yang menjadi referensi seluruh waktu yang ada saat ini. Gitu ya, bisa menggunakan GPS atau radio clock. Kemudian setelah itu stratum 2 itu akan melakukan sinkronisasi dengan stratum 1 atau di sini primary time server. Kemudian nanti stratum 3 akan melakukan sinkronisasi dengan stratum 2 dan demikian seterusnya
sampai ke klien kita. Ya, sehingga klien dari bisa dikatakan karena ini waktunya sudah sinkron semua, otomatis semua perangkat kita akan mendapatkan waktu yang sama. Nah, itulah guna dari network time protocol. Jadi kalau kita pikir ngapain sih harus ada protokol yang khusus nanganin waktu gitu ya. Ya, salah satu alasannya karena itu. Kita butuh keseluruhan perangkat ini memiliki waktu yang sama sampai ke detiknya gitu ya, sampai ke level detik. Oke, baik. Saya pikir itu materi untuk bagian pertama ya di pertemuan ke-12. Jadi di bagian pertama kita hanya membahas mengenai beberapa protokol yang sudah sering kita pakai di dalam jaringan. Ya. Oke, setelah ini saya akan hentikan dulu video ini. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua. Kita akan bahas mengenai network address translation. Oke, sampai ketemu di bagian kedua di pertemuan ke-12.